lain juga. Oke, jadi teman-teman, saya coba sekalian mengenalkan teknik untuk dashboard dari model dari dashboard ya. Ini gini teman-teman, biasanya kalau kita jadi HRD, ketika kita melihat suatu permasalahan yang terjadi pada karyawan, entah perilaku apapun, mungkin juga dialami sama teman-teman juga di kantor ya. Kadang kita lagi kerja, kadang juga lagi males, kadang kita juga nggak semangat, kadang ya macam-macam lah problemnya. Nah, kalau dari teorinya Westboard, itu ada 6 aspek yang bisa digunakan untuk melihat penyebab dari perilaku-perilaku karyawan di suatu perusahaan, teman-teman. Jadi, dan biasanya poin-poin inilah, atau biasanya aspek-aspek inilah yang jadi pertimbangan buat teman-teman untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Artinya gini sih, teman-teman. 6 aspek inilah yang bisa memengaruhi kita sebagai karyawan untuk bisa memaksimalkan kinerja kita. Karena dan sekali lagi ini beda-beda perusahaan, beda masalah ya. Kita nggak bisa menyamakan. Perusahaan A punya masalah di gaji, walaupun sama-sama perusahaannya sama bidangnya. Tapi di perusahaan yang lain belum tentu yang jadi masalah juga gaji. Ya, makanya ketika teman-teman nanti melakukan diagnosis, ya cari yang memang paling paling kuat. Ya, faktor yang paling kuat yang mana? Antara tujuan, struktur, hubungan antar karyawan, gaji, kepemimpinan, instruksi pimpinan dan sebagainya, atau dari fasilitas, ya, handphone mekanisme. Itu dilihat yang paling kentara yang mana. Oke, misalnya tempatnya Mbak Homsatun yang jadi subjek siapa ya Mbak? Boleh tahu? Iya Pak, Mas Gilbert. Mas Gilbert ada nggak di sini? Sepertinya. Ada Mas Gilbert. Sepertinya nggak ada ya? Belum Pak, nggak ada. Oke. Tempatnya Mbak Tati siapa ya yang jadi subjek? Atau satu kelompok sama Mbak Homsatun? Beda kelompok Pak. Ada Mbak Tati di sini. Mbak Tati. Iya, Pak. Mbak yang jadi subjek siapa kelompok? Mbak Fauzia. Mbak Fauzia. Ada nggak Mbak Fauzia di sini? Atau gini deh, coba teman-teman yang masuk di Zoom ini, yang merasa dirinya jadi subjek, siapa? Boleh deh, salah satu jadi contoh. Ada? Tania, Pak. Mbak siapa? Tania? Iya, Pak. Oke, Mbak Tania salam kenal ya. Mbak Tania kerja di mana kalau boleh tahu? Di ini, Pak, perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan gitu, Pak. Skincare. Oke, skincare. Di Jogja ya? Di Jogja, Pak. Oke, Mbak Tania di bagian apa sekarang kerjanya? Ini sih, Pak, FO. Front office ya? Di ngasisten. Di apa, maaf? Asistenin dokter sekaligus. Oh, asisten dokter. Iya. Oke. Jadi kan basicnya apa Mbak dulu sebelum kuliah di sini? SMA atau pernah kuliah Iya, sebelumnya? SMA kecantikan. Oh, ada ya? Oke. Oke, Mbak Tania, saya boleh ya sedikit banyak tanya tentang diri Anda di perusahaan ya? Pak. Oke, Mbak Tania udah berapa lama di perusahaan, di tempat sekarang kerjanya? Dari Januari berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti baru tahun ini? Pak.
Januari kapan, Mbak? Januari, Pak. Ya. Januari 2020, Pak. Iya, berarti kan tahun ini tahun jenengan baru masuk. Iya, tahun ini. Nah, Iya, Pak. oke, berarti sudah berapa nih? 8 bulan lah ya, kurang lebih ya, Mbak Tania ya. Ya, 9, Pak. Ya, 9 bulan. 9 bulan. Oke, ini nggak apa-apa ya, kita sambil cerita ya, Mbak Tania ya, sebagai contoh buat yang lain juga ya. Ya, Pak. Oke, Mbak Tania selama ini, selama 9 bulan kerja, ada nggak hal-hal yang membuat Anda nggak nyaman dalam bekerja, Mbak? Ada, Pak. Ada. Apa contohnya? Contohnya Ah. double job itu, Pak. Oh, double job, oke. Lebih ke struktur ya berarti ya? Iya, betul. Oke, apalagi Mbak, kira-kira? Bosnya itu mudian gitu loh, Pak. Jadi nggak bisa bersikap profesional. Jadi kalau di luar, karena bos itu langsung ke kami, maksudnya nggak ada tatanan setelah bos, terus ada supervisor dan lain-lain. Jadi itu Langsung turun ke bawah ya? Langsung iya Pak, kayak betul. supervisor ya? Oke. Betul. Bosmu cewek ya, Mbak? Kenapa, Pak? Bosmu Cewek, cewek Pak. ya? Iya. Oke, double job, pimpinan, ada lagi, Mbak Tania? Itu aja sih, Pak. Kalau nggak ada sih, Pak. Itu yang paling menonjol gitu, yang bikin nyaman. Karena nanti Oke. ketika si bos ini tidak bagus itu, untuk beberapa, sering sih Pak, ngomongnya tuh lebih ke kasar gitu loh. Jadi yang bikin nggak nyaman tuh di situ. Oke. Nah, kita ambil contoh Mbak Tania ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan suatu kasus organisasi, berarti apa yang dialami oleh Mbak Tania itu juga dialami oleh beberapa karyawan yang lain, teman-teman. Karena kalau misalnya yang mengalami hanya Mbak Tania saja, nanti jatuhnya intervensinya intervensi individu. Misalnya katakanlah gini, Mbak Tania mengeluhkan bahwa, oh, pimpinan seperti ini, ya dia kemudian dia nggak memberikan instruksi dengan baik dan sebagainya. Nah, coba teman-teman, ini bagian di kelompoknya Mbak Tania ya, Mbak Tania juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari teman-teman Anda ya. Apakah hal yang Anda alami itu juga dialami oleh beberapa teman Anda yang lain? Artinya, karena cakupannya organisasi, bahwa apa yang dialami oleh satu subjek, satu karyawan, itu juga dialami oleh beberapa karyawan yang lain. Itu yang jadi fokus kita di intervensi organisasi. Kalau misalnya itu hanya dialami oleh Mbak Tania saja, ini berarti kan persepsinya Mbak Tania aja. Wah, double job nih, kerjaanku banyak banget, ya, capek nih, ya. Oke, double jobnya kayak gimana Mbak Tania? Boleh cerita nggak? Iya, jadi kan sebenarnya basicnya saya kan masuknya ke asisten dokter, Pak. Nah, karena banyak sekali karyawan yang nggak betah, otomatis kan keluar masuk tuh, Pak. Nah, dalam terakhirnya tinggi juga ya? pas kekosongan itu jadinya kan otomatis saya ngerjain front office juga, sekaligus asisten dokter juga gitu loh, Pak. Oh, oke. Iya. Kalau secara target gimana pekerjaannya? Selesai nggak? Kalau secara target otomatis terbengkalai sih Pak, karena fokusnya saya kan seharusnya iya. Oke. Jadinya ada yang kurang-kurang gitu loh. Oke, satu perusahaan berapa orang karyawan, Mbak? Satu perusahaan seharusnya 3 Pak, tapi ini kemarin ada yang 3? Ini sekarang saya cuma berdua, iya. Oh, masih skala kecil ya berarti ya? Skala kecil Pak, tapi sebenarnya dulunya itu punya karyawan cukup banyak Pak. Ada lumayan sih, tapi ya itu Pak, perkaranya karena keluar masuk itu gitu loh Pak. Oke. Gini teman-teman, biasanya kalau untuk perusahaan yang jumlah karyawannya nggak terlalu banyak, itu malah mudah buat kita teman-teman. Karena biasanya kalau untuk mencoba untuk melakukan assessment dan kita coba untuk mencari kasus yang lain karyawan, itu kan jadi makan waktu ya.
Dan biasanya kalau untuk semakin kecil sebuah perusahaan, semakin mudah untuk melakukan asesmen. Ya, karena ya kita nggak perlu nyebar skala, perlu nyebar kuesioner, kita pakai wawancara udah cukup bisa sebenarnya. Karena kalau kita bicara soal asesmen kan nggak cuma pakai wawancara, bisa pakai skala atau kuesioner sebenarnya. Tapi nanti menyesuaikan saja teman-teman. Ini karena juga kita prosesnya masih belajar. Nah, kita ambil contoh tempatnya Mbak Tania tadi, ya bahwa suatu permasalahan di organisasi itu bisa muncul dari permasalahan yang dialami oleh satu karyawan. Apakah itu berdampak ya sampai keseluruhan ke perusahaan atau hanya dialami oleh karyawan itu saja. Jadi kita bisa melihat permasalahan di suatu perusahaan itu bisa dari hal yang umum dulu masuk ke hal yang khusus, atau dari hal khusus dulu baru masuk ke hal yang umum. Misalnya gini, terkait dengan perusahaan Mbak Tania tentang kosmetik tadi misalnya. Nah, kita lihat omsetnya gimana, targetnya bagaimana, kemudian apakah sejauh ini sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum. Outputnya, kita bilang seperti itu. Kalau misalnya memang belum mencapai target, atau mengalami penurunan omset, turnover tinggi, dan sebagainya, itu baru kita telusuri lebih dalam ke dalam karyawannya. Tapi juga bisa juga dimulai dari kondisi si karyawan, Mbak Tanianya misalnya. Oh, double job nih misalnya. Oh, bosnya nggak enak nih misalnya. Nah, ada nggak dampaknya? Dampak dari apa yang dikeluhkan oleh bosnya tadi terhadap kondisi secara umum perusahaan. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, thank you, Mbak Tania. Ada lagi, teman-teman, yang mau ditanyakan? Saya lebih senang tatap muka ya kalau ngomong kayak gini, karena bisa lebih tukar pikiran, diskusi. Tahun lalu sempat ngajar juga sama kelas karyawan 2016 ya. Ya lebih enak tatap muka karena mungkin lebih nyambung ya. Ini juga beberapa juga ya hampir semuanya kan udah kerja. Lebih tahu pengalaman dan kondisi masing-masing seperti itu. Oke, monggo ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu. Pak. Monggo, Mas Dimas. Ya Pak. Kan subjekku ini di bidang yang lebih besar ya Pak, perusahaan besar ya Pak. Ya. Nah, berarti kita permasalahannya mungkin lebih ke divisinya aja atau gimana ya Pak untuk mempersempit gitu loh. Karena kan divisinya banyak banget tuh. Mungkin kita lebih ke divisinya subjeknya aja gitu. Kayak tadi Mas, kita bisa mulai dari secara umumnya dulu atau ke khusus karyawannya dulu. Misalnya apa Mas perusahaannya? Perusahaan apa nih? Bergerak di bidang apa? Ini tuh jadi seperti retail ya Pak. Retail ya? Ya semacam mana lah ya, Alfamart, Indomaret dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya untuk organisasi, kita bisa melihat output-nya dulu Mas, tercapai atau enggak. Misalnya perusahaan retail. Perusahaan retail itu kan nggak jauh-jauh dari soal omset ya Mas. Omset, target penjualan, terus turnover karyawan, kemudian kalau mungkin teman-teman tahu istilah nota barang hilang, jadi biasanya kalau Anda kerja di retail, di perusahaan apotek dan sebagainya, itu kan kalau misalnya perhitungan barang nggak sama dengan perhitungan uang, itu kan suruh ganti ya karyawannya ya, duitnya. Nah itu gede atau enggak? Jadi kalau untuk retail itu nggak jauh-jauh soal omset, target, ya. Kemudian biasanya kalau untuk retail, setahu saya hitungan omsetnya itu per hari, Mas. Jadi nggak per bulan, nggak per minggu, tapi per hari. Itu biasanya ada grafik yang menurun atau enggak. Karena kalau untuk intervensi organisasi, itu cakupannya semua organisasi, Mas. Jadi nggak per kelompok, nggak per individu. Kalau hitungannya per kelompok, itu intervensi kelompok nanti jatuhnya. Gue stomak banget loh. Misalnya hanya bagian finance, hanya bagian HRD, hanya bagian marketing,
hanya bagian apa GA misalnya. Nah, itu jatuhnya transaksi kelompok, masalah kelompok. Ya. Jadi nanti secanda Mas, istilahnya sedapatnya aja, karena memang untuk proses melakukan asesmen organisasi itu kan memang waktunya sangat panjang ya Mas di suatu di situasi yang sebenarnya. Ya, karena ini cakupannya masih belajar, masih sama-sama belajar, ya paling enggak 2-3 subjek pun nggak masalah. Kalau misalnya katakanlah subjek Anda kerja di retail, nah coba kira-kira sejauh ini pandangan si subjek Anda bagaimana kondisi perusahaannya. Itu tadi ya, bisa bermula dari kondisi umum dulu, terkait dengan omset, target perusahaan, atau bisa bermula dari si tadi, karyawannya tadi. Ya, baru dikembangkan secara umum. Atau dari yang hal umum dulu, baru ke khusus. Nanti tinggal lihat ya, pakai unsurnya Whisper tadi, Mas. Lebih kemana? Ketika omset turun, ketika turnover tinggi, apa sih yang menyebabkan turnover tinggi pada karyawan? Wah, bosnya galak. Wah, gajinya kecil. Wah, ini fasilitas perusahaannya jelek misalnya. Bisa macam-macam. Ya, tergantung. Gitu Mas Dimas. Terima kasih, Pak. Siap. Monggo, ada lagi teman-teman? Pak, izin Monggo. ceritanya. J. Ini mewakili kelompok. G. Ini kan Monggo. subjeknya kan Mas Gilbert. Ya. Ini nanti itu yang dijadiin subjek itu apakah sebagai karyawannya atau pemiliknya? Soalnya ini kan nanti Mas Gilbert itu kan bosnya. Oh, dia bosnya. Jadi dia pemiliknya. Jadi Ya, nggak apa-apa. dijadiin subjek itu bagaimana? Kita real aja. Real sesuai dengan kenyataan aja, Mbak Hamzatun. Kalau misalnya si subjek sebagai bagian front office, ya wes dia sebagai front office. Nah, Mas Gilbert sebagai seorang manajer, owner, ya wes sebagai ownernya seperti apa? Oh, begitu. Malah lebih enak toh. Baik. Karena kita akan tahu adanya perusahaan. Di bidang apa nih Mas Gilbert usahanya? Ini di coffee shop. Nah, cocok tuh. Gampang itu. Bicara omset, ya, bicara target, ya, tingkat okupansi, orang datang ke kafe, banyak tuh, Mbak. Biasanya kan punya target kalau pengusaha kan. Iya. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah, Mbak. Pikir subjeknya harus karyawan. Tidak harus. Kalau dia bos ya malah nggak apa-apa. Karena kan mewakili perusahaan. Oh, iya. Jadi Baik. subjek masing-masing kelompok itu mewakili perusahaan ya. Jadi mewakili perusahaan yang dia kerja di situ. Meskipun kita nggak secara menyeluruh melakukan asesmennya. Karena kalau misalnya sebenarnya kalau kita melakukan asesmen secara baik, itu kan semakin banyak karyawannya, itu kan pakai kuesioner, pakai skala. Nah, kuesionernya, skalanya, itu acuannya adalah masalah umumnya seperti apa. Dan pembuatan itemnya, itu didasarkan pada tadi, 6 box yang tadi saya sampaikan tadi. Ini biasanya kalau untuk konsultan, kita sebagai seorang konsultan HRD, diminta tolong untuk melakukan asesmen, itu panjang waktunya, itu bisa 6 bulan. Ya tergantung sih, tergantung permasalahannya sih, seperti apa. Ini kita melihat permasalahan dari sudut pandang SDM-nya ya. Kita nggak membicarakan soal marketing, tidak membicarakan soal modal, nggak bicara soal fasilitas, kita lebih bicara soal SDM-nya. Kayak misalnya katakanlah Mas Gilbert, kok omsetnya turun kenapa? Yang modalnya nggak ada, itu bukan ranah kita. Ya. Jadi ranah kita adalah di bagian SDM-nya. Siap. Begitu, teman-teman. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Siap. Ya. Ada lagi, mungkin teman-teman, yang mau ditanyakan dulu. Nanti coba saya sambil pandu lagi ya, di WA ya, terkait dengan
terkait dengan format laporannya. Oh ya, untuk laporan dikumpulkan pas UAS, ya. Kemudian besok UTS-nya tetap ada tertulis. Nah, UTS-nya saya harapkan teman-teman benar-benar memahami konteks pekerjaannya ya, karena nanti akan banyak ya berhubungan dengan teknis pekerjaan masing-masing kelompok seperti apa. Jadi saya harap kontribusi semua anggota kelompok ditunjukkan ya. Dan UAS besok tidak ada ujian tertulis, jadi hanya mengumpulkan laporannya saja. Cuma nanti kita agendakan setiap pertemuan setelah UTS, nanti masing-masing kelompok kita zoom-zooman ya dengan saya. Nanti untuk hasilnya, nanti saya rekam, saya upload di YouTube, kemudian saya share ke teman-teman yang lain. Jadi bisa disaksikan ya proses diskusinya. Ini bagi teman-teman yang sekarang posisinya P3, besok mau skripsi, juga bisa menjadi memberikan gambaran juga ya, memberikan gambaran terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa muncul di kalangan karyawan. Apa? Gitu. Ada lagi teman-teman, monggo. Bagi yang mau ditanyakan. Ini mohon maaf, kita Zoom-nya Selasa malam, karena kemarin saya ada acara, makanya saya agendakan di luar waktu kuliah. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti coba teman-teman di portal e-learning, di forum, masing-masing kelompok bisa menuliskan progres tugasnya dulu ya, seperti apa. Anda cerita aja nggak apa-apa di situ, ya cerita dengan bahasa yang tidak baku nggak apa-apa. Sudah sejauh mana? Kemudian misalnya sudah menentukan subjek, bisa diceritakan juga si subjek ini di mana kerjanya, di bidang apa. Kalau misalnya sudah punya gambaran masalah awal, juga nggak apa-apa. Ya, nanti coba saya bacanya, saya rekap, ya nanti saya kasih feedback ya untuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin begitu ya, teman-teman ya, sementara ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup ya. Jadi monggo nanti terbuka saja bagi siapapun yang masih belum terlalu paham, bisa ditanyakan di grup ya. Oke, mungkin gitu dulu aja teman-teman ya. Terima kasih atas atensinya ya. Semoga tetap sehat ya. Tetap semangat ya. Ini bagi yang sekarang masih bekerja, terus semangat menikmati proses ya teman-teman. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya. Ya, thank you. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya teman-teman. Saya izin live. Matur nuwun semuanya. Terima kasih, Pak.